Jadi ini jadi beban lagi pada Prabowo. Semakin hari Pak Prabowo itu dibebani justru oleh kalangan koalisi dia tuh. Dan itu pertanda bahwa tidak ada koordinasi kampanye sebetulnya, karena hanya mengandalkan baliho, hanya mengandalkan aparat negara. Padahal sebetulnya Sulkas ini mestinya punya kemampuan untuk sedikit reflektif, karena ini PAN kan dikenal juga sebagai partai yang reflektif, tetapi itu nggak mungkin terjadi karena akhirnya Sulkas menjadi dangkal tuh. Dan kedangkalan itu yang dianggap oleh netizen sebagai itu bagian sebetulnya dari persiapan tim 02 ini yang gagal untuk melihat isu apa sebenarnya yang relevan untuk diucapkan. Kan kalau Prabowo elektabilitas sudah tinggi dan itu versi macam-macam udah tinggi, ngapain cari-cari perkara di wilayah-wilayah yang sensitif, terutama soal agama tuh. Walaupun memang mungkin ya dari awal kita tahu nggak ada niat Sulkas untuk menghina karena orangnya juga beragama kan. Tetapi ini tahun politik dan ini hari-hari di mana orang saling mengintip tuh. Itu bahayanya kalau seorang tokoh itu dia sekedar merasa hebat, tapi kemampuan empati dia pada lingkungan itu nggak ada tuh. Jadi saya mulai membaca bahwa ada sebetulnya hal yang lebih berbahaya, yaitu kalau diungkit terus-menerus soal-soal yang menyangkut politik identitas. Lama-lama semua orang yang berupaya untuk sekedar menjadikan atau mengquote satu peristiwa yang terkait dengan situasi beragama lalu dibully dan akhirnya jadi perkara besar. Padahal ini demokrasi kita ingin tumbuhkan supaya kemampuan kita untuk berargumen tidak menyinggung hal-hal yang dari awal menjadi sensitif pada bangsa ini. Dari zaman Piagam Jakarta kan soal-soal begituan udah jadi semacam kesepakatan, jangan disinggung lah, mending dibiarkan itu tumbuh secara natural. Jadi Sulhas juga tidak belajar dari sejarah atau sejarah Ahok, sejarah Edi Mulyadi atau Edi Syah segala macam itu yang sering terkait-kait dengan urusan kepekaan antropologi kita. Masyarakat Jawa Tengah antusias sambut janji politik pasangan Prabowo Gibran, makan siang gratis. Dengar ya, kalau mau makan kerja, jangan berharap janji capres yang belum tentu bisa ditepati. Apakah kalian selama ini nggak pernah makan siang? Atau bila pasangan Prabowo Gibran tidak terpilih, kalian tidak makan siang? Menurut saya ya, janjinya Pak Prabowo makan siang gratis sama dengan janji Pak Jokowi tentang kartu sembako murah. Setelah dia menjabat, setelah dia terpilih, kartunya ada, sembakonya tidak ada. Dan sama juga dengan janji politik Pak Jokowi, kartu prakerja. Kartunya ada, pekerjaan tidak ada. Justru angka pengangguran membludak. Begitupun dengan janji Pak Prabowo, makan siang gratis, saya yakin tidak akan terpenuhi. Anggarannya dari mana? 400 triliun. Apakah mengutang lagi? Dan menurut saya tidak salah jika Pak Prabowo dan Gibran berjanji memberikan makan siang gratis bila dia terpilih. Namanya saja politik, masing-masing berjuang untuk menang. Yang salah itu masyarakat yang mudah percaya dengan janji-janji politik, tidak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Makan siang gratis sama saja dengan meniup drum kempes, tidak akan bisa pulih. Jadilah pemilih cerdas, jangan mudah terpancing dengan janji-janji politik yang ujung-ujungnya hanya sebuah lagu Nina Bobo untuk menidurkan anak kecil. Asam sulfat aja belum kelar urusannya, udah datang lagi asam julhan. Aduh, lu kayak kagak pernah ngaji ya. Ketua partai masa ngomongnya kayak ngono. Kayak ngono dah tuh. Kacau nih orang. Aduh, gimana cara bilanginnya ya? Udah tua, berpendidikan, sekolahnya tinggi, ya kan? Beda sama gua, masa lu kalah punya pikiran sama gua lu? Apa kudu belajar sama gue?
Hah? Ya, kita belajar ya ntar ya. Besok jam 9 pagi. Oke. Adik-adik saya ini semua nanti kau pakai mobil buatan Indonesia, kau naik motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkataan Bapak Prabowo Subianto mengatakan kepada anak-anak muda bahwa anak-anak muda harus memakai produk-produk lokal yang tercipta dari Indonesia, mobil sendiri, sepatu sendiri, tas sendiri. Jujur, dari mulai Bapak mencalonkan sebagai presiden, saya sudah mendukung Bapak, mulai dari Bapak dan berpasangan dengan Mega, yaitu waktu itu Mega Pro, Mega dan Prabowo. Yang kedua Bapak Prabowo dengan Hatta Rajasa, dan yang ketiga Bapak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Jujur, saya mendukung pasangan tersebut untuk menjadi salah satu presiden di Republik Indonesia untuk tahun sebelum-sebelumnya. Dan untuk tahun ini jujur Bapak memang sangat sungguh mulia dari perkataannya. Semoga Bapak dan jajarannya dari Koalisi Indonesia Maju untuk melanjutkan program Pak Jokowi. Semoga Pak Prabowo dalam keadaan sehat walafiat. Yap, itulah tadi kita lihat sendiri koalisi game ini semakin berantakan dan di late game semakin hancur. Dimulai dari capresnya sendiri yang selalu melakukan blunder, dan juga cawapresnya sangat-sangat blunder, dan juga para pendukungnya terutama Zulkifli Hasan yang melecehkan ibadah agama Islam. Saya kira di late game ini koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo dan Gibran, betul-betul diambang kehancuran dan menjadi bahan bulian terhadap sebagian masyarakat, bahkan dijadikan sebagai bahan untuk lucu-lucuan. Diparodikan videonya seolah wibawa Prabowo sudah tidak ada lagi. Terlihat menarik di mata masyarakat, tetapi alhasil apa yang mereka lakukan adalah hal yang sangat menjijikan bagi masyarakat. Memaksakan diri untuk terlihat menjadi game, memaksakan diri berpihak kepada pemuda, tetapi memaksakan diri untuk membuat sebuah lelucon, meskipun yang dibuat lelucon adalah agama terkait dengan ibadah, dan dampaknya menjadi bumerang terhadap dirinya, dan hasilnya risikonya menjadi duri yang menusuk dirinya sendiri, yang malu dirinya sendiri. Nah, inilah koalisi Gemo yang tidak pernah berpikir matang lalu bertindak. Saya kira mereka memang betul-betul tidak lagi mendapatkan kesempatan di 2024, dan bisa kita katakan bahwa Prabowo akan lost track. Nah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat Bang Rocky Gerung sudah menohok habis, dan juga para netizen yang selalu bersuara demi bangsa dan negara. Saya kira patut mengapresiasi apa yang menjadi perjuangan para netizen yang tak henti-hentinya bersuara demi kebenaran. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.